Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, anak-anak solih dan soleha level 2. Kaifa haluk? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk dapat belajar bersama kembali. Hari ini kita akan belajar fikih. Ustazah akan mereview pembelajaran 3, yaitu tentang adab sholat. Sebelum memulainya, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya penjelasan dari Ustazah. Adab sebelum sholat. Masih ingat tidak? Kemarin adab sebelum sholat ada berapa? Ya, ada 5. Apa saja ya? Yuk kita ingat kembali. Adab sebelum sholat yang pertama adalah bersuci. Bersuci kita dapat menggunakan air bersih, ataupun jika tidak ada air maka kita dapat bertayamum, yaitu dengan menggunakan debu. Karena itu adalah syarat wajib sebelum sholat, yaitu bersuci. Kemudian yang kedua adalah masuk waktu sholat. Jadi ketika kita akan menunaikan sholat, harus sudah masuk waktunya sholat. Jika waktu sholat belum datang, maka kita belum bisa melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah bersih badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Harus diperhatikan ini. Sebelum kita sholat, apakah badan kita, pakaian, dan juga tempat sholatnya sudah bersih? Ya, harus diperhatikan lagi. Kemudian, yang keempat adalah menutup aurat. Baik laki-laki ataupun perempuan, sebelum melakukan sholat, harus diperhatikan. Sudah sempurnakah dalam menutup aurat? Masih ingat ya, aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Kemudian, aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Adab sebelum sholat yang kelima yaitu menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat di sini maksudnya adalah menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Di Indonesia berarti kita menghadapnya ke arah barat, agak serong ke kanan. Yaitu adalah adab sebelum sholat. Harus diperhatikan sebelum sholat apakah kita sudah memenuhi adab-adab tersebut. Nah, untuk pemahaman lebih lanjutnya, Ustazah punya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, Farhan sedang terburu-buru hendak pergi ke lapangan untuk bermain bola, sehingga ia segera menunaikan sholat duhur. Padahal masih pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu sholat duhur adalah pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Coba bagaimana pendapatmu? Ya, jawabannya adalah sholat Farhan tidak sah karena belum masuk waktu sholat. Sehingga sholatnya harus diulangi. Ya, jadi kita bisa melaksanakan sholat ketika waktunya sudah datang. Kemudian pertanyaan yang kedua. Sepulang bermain, Arini melihat ibunya baru memulai sholat asar. Karena Arini ingin sholat jamaah dan tidak mau tertinggal, sehingga ia langsung ikut sholat dengan ibunya. Padahal ia belum berwudu. Coba bagaimana pendapat kalian? Ya, sholat Arini tidak sah karena belum berwudu, sehingga sholatnya harus diulangi ya. Padahal wudu adalah salah satu syarat wajib sholat ya, sehingga sholatnya belum bisa diterima dan sehingga harus diulangi lagi. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Setelah membantu pamannya membersihkan kandang ayam, Danti langsung berwudu dan menunaikan sholat, padahal bajunya kotor. Bagaimana pendapatmu?
Ya, sholat ganti tidak sah karena bajunya kotor. Dan bisa jadi bajunya itu terkena kotoran ayam juga. Sehingga sholatnya harus diulangi. Di sini harus diperhatikan ya kebersihan pakaiannya. Ya, sudah paham belum tentang adab-adab sebelum sholat? Kita lanjutkan ke gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak, menghadap kiblat, kemudian pandangan tertuju ke tempat sujud. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Di sini mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya bersedekap. Ya, turunkan kedua telapak tangan di dada. Kemudian letakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Di sini kalian membaca doa iftitah, ta'awud, bismillah, surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat pendek yang kalian hafal. Setelah itu ruku, ya. Bungkukkan badanmu, luruskan punggung dan kepalamu. Letakkan telapak tanganmu di lutut kananmu dan letakkan telapak tangan kirimu di lutut kirimu. Hadapkan wajah ke tempat sujud. Di sini kalian membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian bangkit dari ruku, yaitu adalah gerakan iktidal. Di sini kalian membaca Sami Allahu liman hamidah. Dilanjutkan Rabbana lakal hamdu. Kemudian kalian menurunkan badan melakukan gerakan sujud. Harus diperhatikan ketika kalian sujud. Ada beberapa anggota tubuh yang harus menempel pada lantai, yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kaki. Nah, di sini jari-jari kaki itu ditekuk. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah sikunya tidak menempel di lantai, tetapi direnggangkan, ya, direnggangkan dan juga tidak harus menempel ke badan, tidak boleh menempel ke badan ya. Dan kalian membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian bangkit dari sujud, yaitu gerakan duduk di antara dua sujud. Di sini kaki kiri kalian duduki ya, kemudian kaki kanannya, telapak kakinya itu ditegakkan. Terus kedua tangan kalian, kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua paha dan membaca Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Setelah ini kalian sujud kembali, diulangi, kemudian tasyahud. Tasyahud duduknya itu beda dengan duduk di antara dua sujud ya. Kalau tadi badannya masih tegak, kalau ini badannya kalian miringkan ke sebelah kiri. Kemudian kaki kiri itu disilangkan ke kaki kanan. Jari-jari kaki kanan masih ditegakkan. Di sini kalian membaca, sebelum membaca jangan lupa jari telunjuk tangan kanan. Jari telunjuk tangan kanannya diisyaratkan ya. Seraya membaca At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dilanjutkan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah ini kalian kemudian salam. Salamnya adalah yang pertama kalian menengoknya ke arah kanan. Menengoknya itu sampai pipi kanan kalian terlihat oleh orang yang ada di belakang. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian bergantian ke arah kiri. Pipi kiri kalian harus sampai terlihat oleh orang yang ada di belakang kalian. Dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu tadi adalah gerakan dan bacaan sholat. Sudah paham ya? Nah, untuk anak-anak yang gerakannya, bacaannya masih keliru, semoga setelah belajar fikih materi ini kalian dapat memperbaikinya ya. Semoga kita dapat menjaga sholat kita dengan baik, karena sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab nanti di akhirat. Oke? Sekian dulu dari Ustadzah. Semoga penjelasan dari Ustadzah dapat memberi manfaat dan dapat diterima dengan baik ya. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.